wabarakatuh. Ananda Solihah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ananda Solihah disiapkan ya buku paketnya dan pensil. Disimak baik-baik ya video pembelajaran berikut ini. Ananda Solihah dibuka buku paketnya halaman 147. Kita belajar subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu memerlukan orang lain dalam hidupnya. Sebagai makhluk sosial, manusia hidup secara bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat selalu ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Pelaksanaan hak dan kewajiban bermasyarakat ini akan menciptakan kerukunan. Hidup rukun di masyarakat akan membuat kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian. Ananda bisa dibuka halaman 149. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Berilah tanda silang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat. Kira-kira gambar yang mana ya Ananda? Iya betul, Ananda bisa diisi seperti ini ya. Apakah masyarakat di sekitar rumahmu hidup dengan rukun? Sebutkan contoh sikap rukun di lingkunganmu. Pastinya ada ya Ananda. Ananda bisa menyebutkannya ya. Sekarang dibuka buku paketnya halaman 150. Kita belajar pembelajaran 1. Didengarkan ya Ananda bisa menyimak buku paketnya. Ini Ustazah akan membacakan teks membuang sampah di tempat sampah. Nina selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang ke tempat sampah. Sebaliknya, Dito tidak menjaga kebersihan rumah. Dito membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Dito kepada Nina. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Nin. Dito menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Nina. Dito juga berterima kasih kepada Nina karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Lah Ananda, sekarang dibuka buku paketnya halaman 151. Ayo berlatih, memberi contoh kalimat penolakan. Kira-kira apa ya kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang menunjukkan tidak setuju, atau kurang setuju, atau kurang sependapat terhadap sesuatu hal. Seperti itu Ananda. Lah di sini Nina menolak ajakan Dito untuk membuang sampah ke got. Sebutkan penolakan Nina tersebut. Pernahkah kamu menolak ajakan temanmu? Tuliskan kalimat penolakanmu kepada teman. Lah ini Ustazah berikan contohnya. Kalimat penolakan seperti ini ya. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Bisa seperti itu ya. Ananda dibuka buku paketnya halaman 152. Amatilah gambar di bawah ini. Ceritakan gambar tersebut secara lisan dan berurutan. Dito, kamu jangan membuang sampah di situ. Tidak apa-apa Putu. Ayo buang sampah di got agar lebih dekat dan mudah. Aku tidak mau Dito. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Terima kasih Putu. Kamu sudah mengingatkanku. Jadi Ananda, setelah kita baca bersama, berarti itu sudah berurutan ya alur ceritanya. Jadi Ananda tinggal menulis angkanya saja. Angka 1, 2, 3. Ananda dibuka buku paketnya halaman 153. Ayo berkreasi. Pasangkan hasil karya dengan bahan dan peralatan yang sesuai. Kira-kira Ananda tahu nggak ya isinya? Kita tarik garis ya Ananda. Jadi Ananda bisa menarik garis seperti ini ya. Bisa warna-warni atau bisa satu warna aja. Ananda bisa dibuka halaman 154 ya. Di situ ayo membaca. Nina menggunakan biji-bijian berjumlah 239 butir, sedangkan Sari sebanyak 185 butir.
banyak biji-bijian dapat digambarkan dengan kubus satuan. Perhatikan ya. Ada yang bingung caranya gimana ya, Us? Nih ya, saya jelaskan. Berapakah selisih biji-bijian yang digunakan Nina dan Sari? Kita hitung ya. 239 dikurangi 185. Kurangkan satuannya dulu ya. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Kemudian 3 tidak bisa dikurangi, jadi kita pinjam 1 di angka ratusan dari 200. Tadi kan kita pinjam, jadi 13 dikurangi 8 sama dengan 5. Kita isi 5 ditempatkan di puluhan. Karena tadi kita sudah meminjam ratusan, berarti ratusannya itu 0 ya. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Mbak Ananda Soli Soliha dibuka buku paketnya halaman 155. Ayo berlatih, itu tugas Ananda Soli Soliha ya, dikerjakan. Ayo menuliskan perbandingan bilangan cacah. Buatlah bilangan 3 angka terbesar dan terkecil dari angka tersebut. Nih ya, bisa Ananda salin di buku paket Ananda ya. Perhatikan nomor 2, itu ada angka 1, 3, 4. Kira-kira yang paling kecil itu angka berapa? Ya, angka 1. Kemudian angka 3 atau 4 yang paling kecil? Ya, angka 3. Kemudian angka 4. Terus kalau terbesar, berarti yang terbesarnya angka 4, kemudian disusul angka 3, dan yang terakhir angka 1. Seperti itu ya Ananda. Ayo dibuka buku paketnya halaman 157. Ayo membaca, menemukan kalimat ajakan dalam teks bacaan ya. Didengarkan ya antara percakapan Putu, Tigor, Dito ya. Saya akan membacakan ya. Putu, coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Tigor menjawab, wah iya, airnya juga tergenang. Putu, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Dito, membersihkan got? Aku tidak mau got kan kotor dan bau. Tigor menjawab, aku kurang setuju Put. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Dito, betul Gor, sudah biarkan saja. Putu, tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Tigor, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Aku setuju Gor, Putu menjawab. Terus kemudian Dito, aku juga setuju jika demikian. Ananda kemudian ayo berlatih, kita jawab bersama-sama ya. Nomor 1, apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? Jawabannya iya ya. Apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? Iya, ada ya Nanda. Nomor 3, tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut. Nah ini contohnya, aku tidak mau dan aku kurang setuju. Nomor 4, tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Aku setuju, aku juga setuju jika demikian. Nah, masih ingat Ananda kalimat penolakan itu apa tadi? Iya, kalimat penolakan adalah kalimat yang menunjukkan tidak setuju, kurang sependapat terhadap suatu hal. Ananda dibuka buku paketnya halaman 159 ya. Ayo membaca, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah percakapan ya, saat sedang kerja bakti. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Baik Pak, tidak apa-apa, nanti bisa menyusul setelah beribadah. Kemudian di percakapan selanjutnya, mari kita beristirahat sejenak. Apa pendapat Ananda mengenai percakapan tersebut? Iya, walaupun kita berbeda agama, kita tetap menghargai ya. Jadi gambar yang pertama atau percakapan pertama itu mengenai sila pertemuan.
pertama yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Dan gambar yang kedua, mari kita beristirahat sejenak. Itu termasuk Pancasila sila keberapa ya? Iya, kelima ya Ananda, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ananda Sholih-Sholihah dibuka buku paketnya halaman 161. Ayo lakukan, mempraktekkan gerakan-gerakan dalam permainan. Lakukan gerakan di bawah ini dengan percaya diri. Lakukan gerakan itu di bawah bimbingan gurumu. Ananda Sholih-Sholihah, kan kita masih daring, jadi Ananda bisa melakukannya di rumah ya. Tapi ingat, dalam pengawasan orang tua. Ya, seperti ini. Ini setelah melakukan gerakan-gerakan di atas, mari melakukan permainan seperti gambar di samping. Kamu dapat melanjutkan kegiatan dengan permainan tapak gunung. Biasanya permainan ini terkenal akan nama tradisionalnya itu obak engklek. Ya, kalau misalnya Ananda penasaran dan belum pernah bermain ini, Ananda bisa bermain dengan mama atau bunda, ya, atau kakak atau adik. Alhamdulillah, tema hari ini telah selesai dikerjakan ya. Tugasnya halaman 155, ayo berlatih. Bila Ananda kurang paham, bisa bertanya ke ustazah ya. Terima kasih Ananda. Tetap semangat Ananda. Jaga kesehatan, jaga ibadahnya, dan tak lupa membantu kedua orang tua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.